Ketua Bidang Pengayoman Perlindungan Hukum Pengurus Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia periode 2016 sampai 2019, Koordinator Bidang Magang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta periode tahun 2016 sampai 2019. Wakil Ketua Bidang Pengayoman dan Perlindungan Hukum Pengurus Pusat Ikatan Jabatan Pembuatan Akta Tanah di Jakarta periode tahun 2015 sampai 2018. Sekretaris Pengurus Wilayah Sumatera Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah periode tahun 2009 sampai 2014. Kemudian Wakil Ketua Pengurus Daerah Kota Medan Ikatan Notaris Indonesia periode tahun 2007 sampai 2010. Untuk selanjutnya kepada Bapak pemateri wakilan Dewan. Baik, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk bertukar pikiran, sekaligus menambah wawasan keilmuan kita di bidang perancangan dan analisa kontrak yang ini sangat penting bagi kita sebagai calon pengacara atau advokat. Sebelumnya tadi kita sudah mendengar sekilas mengenai latar belakang saya. Sesungguhnya juga berasal dari advokat, dari pengacara. Kalau dulu untuk jadi advokat itu tidak semudah sekarang. Seseorang untuk diangkat jadi advokat itu harus mendapat keputusan Menteri Kehakiman pada waktu itu. Kami lebih dulu disebut pengacara praktek atau penasihat hukum kalau tahun 91. Kalau sekarang saya dengar bahwa semua yang sudah lulus ujian itu disebut advokat. Dan sepanjang yang saya ketahui, di antara pengacara praktek atau penasihat hukum dengan advokat pada waktu itu perbedaannya itu terletak pada wilayah kerja. Kalau advokat itu untuk seluruh Indonesia, pengacara praktek itu khusus untuk tingkat wilayah provinsi. Baik saudara-saudara sekalian, belajar dari pengalaman praktek dari dahulu sampai sekarang itu sebenarnya tidak banyak perubahan. Cara berpikir atau paradigma berpikir memandang suatu hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang tentu ini berasal dari suatu kehendak dan maksud yang oleh salah satu pihak melakukan pengingkaran atau bahkan dia melakukan suatu perbuatan melawan itu. Inilah arti pentingnya kita memahami dasar hukum maupun konstruksi yang dibangun dari suatu perjanjian. Kontrak atau perjanjian merupakan hal yang umum dan sering terdengar di dalam praktek. Bahwa kontrak atau perjanjian itu merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan. Untuk memahami suatu kontrak sudah barang tentu kita harus terlebih dahulu melihat beberapa aspek terpenting dari suatu kontrak atau perjanjian tersebut. Pertama,
kepada kita dihadapkan ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian itu mengikat. Pasal 1313. Ini dulu yang harus kita dulu, bahwa perjanjian itu mengikat bagi mereka yang membuat. Dan perjanjian itu merupakan suatu hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain, atau satu orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Artinya ada hubungan hukum yang terjadi untuk dinyatakan dalam suatu bentuk tertulis atau tidak tertulis. Kalau tertulis, fakta hukumnya itu bisa kita lihat. Tertulis ini juga akan bisa kita tinjau apakah dia itu dalam bentuk di bawah tangan atau dalam bentuk autentik. Ini kerangka berpikir kita yang harus didudukkan terlebih dahulu. Dan bagaimana suatu kontrak itu diperbuat, sudah barang tentu ada syarat-syarat. Syarat-syarat yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1320. Kita tidak boleh terlampau banyak berpikir yang lain-lain. Sistematika daripada suatu perjanjian itu harus kita urutkan secara baik dan benar. Perjanjian, kemudian syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Ada yang bersifat subjektif, ada yang bersifat objektif. Disinilah masuknya seorang advisori dan seorang pengacara atau advokat untuk melihat bagaimana suatu perjanjian atau kontrak tersebut ada. Apakah dia sudah memenuhi syarat subjektif atau objektif? Dan syarat tersebut bersifat kumulatif. Tidak bisa ada toleransi. Kalau syarat subjektif itu sudah dipenuhi salah satu, dianggap bahwa sudah ada modal. Tidak bisa. Dia harus kedua-duanya. Bagi seorang pengacara atau sebagai seorang advisori harus dapat memahami bahwa syarat subjektif itu menimbulkan hak bagi orang lain yang berkepentingan terhadap suatu perjanjian itu untuk menggugat atau menyatakan itu tidak sah. Tapi kalau seandainya yang dilanggar atau tidak dipenuhi tersebut syarat objektif, itu harus sudah dianggap dengan sendirinya batal, titik bar, ya, batal begitu. Selanjutnya, setelah kita memahami 1313, kita masuk ke 338. 1338 Fakta Sanstavanika yang menyatakan bahwa suatu perjanjian itu mengikat bagi mereka yang membuat, mengikat sebagai undang-undang. Hukum menyatakan demikian. Peristiwa hukum yang berasal dari suatu hubungan hukum dituangkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu 1320 harus dihormati menurut asas Fakta Sanstavanika. Kalau tidak dihormati, ada pengingkaran terhadap perjanjian tersebut,
ada ketentuan atau norma hukum yang memberikan akibat. Ini yang kita kenal dengan One Prestasi 1234. One Prestasi itu selalu dalam ranah hukum perdata terkait dengan perjanjian yang diperbuat. Kalau lebih luas lagi, pelanggaran terhadap syarat suatu perjanjian itu dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau orang yang berkepentingan terhadap perjanjian tersebut, dia masuk ke 1365. Jadi saudara-saudara sekalian, para calon advokat harus bisa melihat kerangka hukum kontrak tersebut dimulai dari dasar pengertian 1313. Apa itu perjanjian? Merupakan suatu peristiwa hukum yang merupakan hubungan hukum antara orang dengan orang, atau orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Mereka bersepakat, sudah barang tentu harus memenuhi syarat. Setelah dinyatakan maksud dan kehendak para pihak tersebut, harus dihormati. Kalau tidak dihormati, ada akibat hukum berupa One Prestasi 1234. Lebih luas lagi ada 1365. Inilah kerangka dasar berpikir kita terkait dengan apa yang dimaksud dengan suatu kontrak atau perjanjian itu dalam kaitannya pengetahuan dasar untuk membuka wawasan kita. Tidak usah terlampau jauh, tidak usah terlampau bertele-tele untuk kita melihat rancangan suatu kontrak itu untuk dianalisis secara hukum. Sama halnya dengan kita melihat suatu hubungan hukum itu sebagai suatu peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum dikatakan baru timbul suatu persoalan setelah ada naskahnya. Tapi tidak selalu suatu peristiwa hukum itu dituangkan dalam bentuk tertulis. Sehingga ada dua sisi. Kecenderungan daripada 1234 itu mengacu kepada yang sudah dituangkan secara tertulis. Kecenderungan dari 1365 itu tentang sesuatu janji-janji yang meskipun tidak tertulis, tapi bisa dibuktikan bahwa itu telah merugikan salah satu pihak. Saya hendak mengajak kita berpikir bagaimana sebenarnya konstruksi yuridis daripada suatu kontrak atau perjanjian. Tapi sebelum sampai kepada hal tersebut, kita harus lebih memahami terlebih dahulu, ya, walaupun sering kita dengar dan kita pelajari pada waktu perkuliahan, perbedaan di antara alat bukti tertulis yang dituangkan sebagai surat di bawah tangan dan surat otentik ini sungguh sangat jauh, dan ini merupakan suatu modal bagi kita untuk bisa merekonstruksi sesuatu persoalan yang hadir di hadapan kita.